Halo, selamat datang kembali di Sakilas Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tutorial membuat akun siswa di aplikasi pembelajaran edmodo.com. Pada saat video ini dibuat merupakan masa pengenalan lingkungan sekolah bagi peserta didik baru. Olehnya itu, silakan disimak pengantar dari Bapak Kepala Madrasah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Orang tua wali siswa yang kami muliakan, serta anandaku sekalian, calon peserta didik baru yang saya banggakan. Alhamdulillah, segala puja bagi Allah Subhanahu wa taala, serta salawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terasa kita sudah berada pada hari yang ketiga dari program Matsamah atau Masa Ta'aruf Madrasah untuk tingkatan MTS Madani Alauddin, yang berarti bahwa selangkah lagi Ananda semua akan resmi menjadi siswa MTS Madani tahun pelajaran 2020-2021. Adapun materi Matsama pada hari terakhir ini adalah sistem pembelajaran yang akan digunakan di Madrasah Madani Alauddin selama dalam kurikulum COVID-19. Di masa normal sebelumnya kita telah menggunakan pembelajaran kelas nyata, tetapi pada kondisi darurat COVID-19 ini metode yang digunakan adalah dengan menggunakan kelas maya atau kelas virtual, di mana untuk mengakses kelas tersebut kita harus menggunakan HP Android dan komputer tentunya yang tersambung dengan jaringan internet. Olehnya itu, peran serta guru, orang tua, dan siswa secara kolaboratif satu-satunya cara yang dapat menyukseskan proses pembelajaran dalam kelas virtual ini. Akhirnya, saya berharap kepada seluruh anandaku semua agar mengikuti materi Matsamah ini dengan sebaik-baiknya, agar nantinya mampu memahami secara menyeluruh. Ayo tetap semangat dan pantang menyerah, raih cita-cita anandaku semua yang sudah ada di depan mata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita buka Google Chrome. Membukanya boleh double klik kiri atau klik kanan lalu open. Kebetulan saya telah membuka, jadi langsung saja. Pada bagian pencarian, silahkan ketikkan URL atau alamat dari Edmodo. Ketikkan edmodo.com. Ini sama ketika kalian menggunakan HP Android. Buka HP Androidnya, buka Chrome-nya, lalu ketik edmodo.com, lalu tekan enter. Sekali lagi, video tutorial ini saya buat menggunakan perangkat laptop. Bagi adik-adik atau bagi kalian yang telah memiliki laptop, boleh menggunakan laptop supaya lebih tampilannya lebih leluasa. Tapi kalau kalian belum punya laptop, tidak apa-apa menggunakan HP Android. Baik, setelah masuk di halaman Edmodo, tampilannya kurang lebih seperti ini, ya. Apabila tampilan Edmodo ketika pertama kalian buka, ya, tampilannya berbahasa Inggris, maka rubah dulu menjadi bahasa Indonesia. Kita scroll ke bawah sampai paling bawah, kemudian di bagian kiri ini kita klik kiri bahasanya, kita pilih bahasanya. Jadi ada beberapa bahasa Indonesia, bahasa Spanyol, bahasa Inggris. Karena kita orang Indonesia ya, kita pilih saja bahasa Indonesia. Oke, sudah. Selanjutnya kita klik mendaftar.
Nah, ketika kita sudah mengklik mendaftar, akan terbuka halaman seperti ini. Yang pertama ini, yang ditunjuk kursor ini adalah untuk akun guru. Yang kedua adalah akun siswa. Yang ketiga adalah akun orang tua. Nah, sebagai siswa, kita memilih yang ini, yang kedua, student account atau akun siswa. Kita klik. Setelah itu, tampillah beberapa opsi di sini. Kita bisa membuat akun siswa dengan mendaftar menggunakan akun Google. Maksudnya akun Google di sini akun Gmail kita. Bagi kalian yang belum memiliki akun Gmail, silahkan mengecek deskripsi pada video kali ini. Di situ saya sertakan alamat bagaimana cara-cara atau langkah membuat akun Gmail. Bisa juga kalau kalian sudah memiliki akun Office 365 boleh menggunakan itu, tapi saya tidak sarankan. Yang ini di bawah boleh juga menggunakan ini dengan mengisi kotak-kotak yang ini, tetapi saya tidak sarankan juga ya. Kenapa tidak saya sarankan? Karena ini agak ribet. Yang lebih simpel ketika kita menggunakan akun Gmail. Olehnya itu, kalau kalian belum memiliki akun Gmail, silakan dibuat dulu. Kalau belum tahu caranya saya sertakan linknya di deskripsi video kali ini. Oke, langsung saja kita klik daftar Google. Ini kita diminta untuk login di akun Google yang telah kita buat atau yang telah kita miliki. Langsung saja kita ketikkan nama email kita ya. Kemudian klik berikutnya, masukkan kata sandi. Kata sandi yang dimaksud di sini adalah kata sandi akun Gmail yang kita miliki. Kita masukkan, kita tekan enter. Lalu pada bagian ini Edmodo ingin mengakses akun Google Anda. Kita berikan izinkan. Kemudian ketika tiba di halaman ini, finish creating your account. Artinya kita telah selesai membuat akun. Tinggal kita memilih pilihan ini ya. Karena kita siswa, karena kita ingin mendaftar sebagai siswa, maka pilihlah yang kedua, I am a student. Muncul kotak dialog kecil di tengah seperti ini. Ini kotak dialog, kita diminta untuk memasukkan kode di dalam sini. Kode apa yang kita masukkan? Kode kelas. Di mana kita bisa peroleh kode kelas tersebut? Kode kelas ini bisa kita peroleh dari guru kita. Jadi kalau belum memiliki kode kelasnya, hubungi gurunya, kalau itu guru kelas atau guru bidang studinya, untuk diberikan kode kelas Edmodo. Kodenya ke dalam kotak ini. Misalkan kodenya adalah jadi ini kode tidak sembarangan kita ketik ya. Kita harus minta dulu dari guru kita. Nah, setelah itu klik atau pilih create account. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, ketika kita sudah create account, maka kita diminta untuk menyelesaikan atau melengkapi profil kita. Pada bagian ini, silahkan ketikkan nama lengkap kalian.
Yang punya nama depan silahkan ketikkan nama depannya. Yang hanya memiliki satu kata, nama satu kata misalnya Akbar, ya kita ulang saja. Misalnya kamu hanya memiliki nama misalnya Akbar, ya ini harus diisi juga yang kedua, tulis kembali Akbar. Tetapi kalau kamu memiliki nama yang lebih dari satu, misalnya dua kata, misalnya Akila, Marisa, ataukah lebih dari dua kata, sambung saja di kolom kedua Ramadhani misalnya, atau dan sebagainya. Kebetulan pada video kali ini saya gunakan contoh yang dua kata. Kemudian lengkapi tanggal lahir kalian. Yang ini adalah bulan kelahiran, misalnya bulan Agustus, tanggalnya tanggal 28 tahun, misalnya saya pilih 97. Kemudian setelah itu pilih done atau klik done. Nah, pada bagian ini diminta untuk keamanan akun. Boleh kalian memasukkan nomor orang tua kalian, boleh juga tidak. Saya sarankan di skip saja ini supaya tidak bingung-bingung ya. Kita skip saja atau kita lewati. Setelah itu kita tunggu prosesnya sampai selesai. Nah, yang ini adalah tampilan ketika kita telah berhasil membuat sebuah akun siswa di Edmodo, di aplikasi Edmodo. Ini kita bisa belajar online ya. Kita bisa belajar online. Ini adalah tombol home, ini adalah tombol kelas ya. Kalau ini kenapa seperti ini? Karena belum ada kelas yang diikuti. Kalau sudah ada kelas yang diikuti, maka nanti akan nampak beberapa pilihan kelas di situ. Kembali ke tombol home ya. Yang ini adalah profil kita ya. Kita klik ini untuk mengganti foto profil kita ya. Misalnya kita ingin mengupdate foto, tinggal kita pilih yang ini, klik ya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, di sini ada syarat bahwa ketika kamu ingin mengupload foto, misalnya dari HP kamu atau dari perangkat komputer kamu disyaratkan untuk memiliki file size atau ukuran file tersebut tidak lebih dari 10 MB atau di bawahnya, yang kata lain di bawahnya 10 MB, atau boleh juga menggunakan avatar. Tapi lebih baik saya sarankan mengupload fotonya dengan jelas agar guru kalian dapat membedakan ketika melihat foto profil dan nama kalian. Kemudian misalnya saya pilih upload foto, misalnya mana dapat picture, nah ini misalnya. Kemudian saya pilih update. Kemudian setelah diupdate, klik update, pilih OK. Nah, ini sudah kelihatan, sudah berubah foto profilnya. Untuk mengecek kembali bahwa kita benar-benar telah membuat akun siswa, di bawah nama kita tertulis keterangan student atau artinya siswa. Kita kembali ke tombol home. Nah, di sini My Class artinya kelas saya. Kenapa tidak ada pilihan kelas di sini? Karena akun kita baru, belum ada kelas yang diikuti.
untuk join kelas, boleh tekan tombol ini. Di tombol ini join a class. Nah, kalian diminta untuk memasukkan kode lagi. Misalnya tadi kodenya adalah QIJD. Ya, kita pilih join atau gabung. Kalau bahasa Indonesianya yang biasa di situ, kalau dia berbahasa Indonesia tulisannya di sini adalah gabung. Kita pilih itu. Nah, ada konfirmasi kamu telah ditambahkan ke dalam antrian untuk kelas 7A Matematika MTS Madani Alauddin. Artinya bahwa kamu perlu persetujuan dari pemilik kelas. Pemilik kelas ini artinya guru yang bersangkutan. Contohnya, ini hanya contoh ya, ini hanya contoh MTS Madani Alauddin, nama sekolahnya. Lalu kita pilih done. Kemudian boleh juga kita menggunakan opsi ini. Kalau mau gabung kelas, ada tanda titik 3 mendatar, kita klik ini ya. Ada pilihan join a class, boleh kita pilih ini sama seperti tadi ya. Kemudian kita ikuti langkah-langkahnya seperti yang tadi, masukkan kode lalu klik join. Mode ini tampilannya sangat sederhana ya, seperti Facebook, kurang lebih seperti Facebook ya. Kalian bisa membuat postingan, misalnya posting assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita pilih grup di mana mau posting. Karena belum ada grup yang kita masuki, kita masih menunggu persetujuan tadi kelas 7A, maka tidak ada muncul di sini sehingga tidak bisa dipost. Kalau sudah ada postingan, sudah bisa membeli grup, kita bisa posting, ini akan berubah menjadi warna biru. Nah, hampir yang saya lupa, ini kan berbahasa Inggris semua. Ketika kita ingin merubahnya menjadi bahasa Indonesia, kita pilih bagian yang ini, ada language. Kita klik ini, kita pilih bahasa Indonesia. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, semua kurang lebih sudah berbahasa Indonesia. Kalau ada bingung dengan tampilan yang ada di Android, kalian mengatakan bahwa tampilan yang ada di Android berbeda dengan tampilan yang ada di laptop. Sebenarnya kurang lebih sama, hanya saja mungkin karena skala atau layarnya yang lebar pada laptop sehingga kelihatan lebih leluasa. Kalau di Android kita harus scroll ke atas, scroll ke bawah, memperhatikan lebih detail lagi. Jadi pada prinsipnya sama. Kenapa? Karena yang kita gunakan itu adalah browser. Untuk membuat akun siswa pada Edmodo atau melakukan pembelajaran online melalui Edmodo, cukup menggunakan browser yang ada di HP kalian. Baik, untuk mengecek apakah permintaan kita bergabung ke dalam suatu kelas telah disetujui oleh guru kita, kita tinggal reload pada bagian atas ini. Secara otomatis Edmodo akan memperbaharui data yang ada pada tampilan ini. Kalau dalam tampilan Android tinggal kita geser ke bawah ya. Jadi kita geser sampai yang paling atas, lalu geser lagi sampai dia mereload atau memuat kembali. Nah, pertanda bahwa kita telah disetujui masuk dalam sebuah kelas. Nah, di sini di dalam kelas saya, tampilan kelas saya sudah muncul kelas yang saya masuki atau kelas yang tempat saya bergabung ya. Kebetulan nama kelasnya kelas 7A, contohnya karena saya kelas 7A. Kalau kamu kelas 7B ya namanya kelas 7B, 7C namanya kelas 7C, dan lain sebagainya. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, kemudian
pada bagian ini ini adalah ringkasan tugas-tugas yang diberikan oleh guru kalian, ya, diberikan oleh guru kalian. Kenapa ini warna merah? Karena ini tugasnya sudah lewat, sudah terlambat. Batas akhirnya ini tanggal 9 bulan 4. Yang ini juga, kalau batas akhirnya belum melewati dari yang telah ditentukan, ini tidak akan berwarna merah. Kemudian yang saya katakan tadi bahwa kita tidak bisa memposting kalau kita belum bergabung ke dalam suatu grup. Nah, coba kita lihat ini, pilih grup, kita pilih tanda panah ke bawah ini. Nah, sudah muncul pilihan kelas 7A Matematika. Jadi misalnya kita mau posting, wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila misalnya. Perkenalkan, nama saya Sakila. Boleh ditambahkan, tetapi tetap jaga etika, jaga sopan santun dalam memposting sesuatu. Kemudian kita akan mempostingnya di mana? Nah, kita pilih di sini tanda panah ini. Kalau di Android jelas juga seperti ini. Kita pilih, kita mau posting di kelas 7A, maka pilihlah kelas 7A. Kita klik. Lalu kita post. Ya, kita post. Kalau mau menambahkan, ya, sisipkan kalau yang ini ya, ada icon untuk menambahkan atau menyisipkan berkas atau gambar. Kita coba, kita pilih gambar yang mana kita mau. Coba kita ini saja, kita open, ya. Tunggu sampai ini warna hijaunya selesai mengupload, ya. Kemudian kita posting. Oke. Kelihatan bahwa kita telah berhasil membuat postingan di kelas 7A Matematika, ya. Ini bisa kita sukai. Kalau kalian ingin menyukai, kita sukai, klik suka, berikan komentar, tuliskan komentar, misalnya hai, lalu berikan komentar, klik komentar. Jadi pada prinsipnya ini sangat sederhana, sama dengan Facebook. Nah, kita perhatikan postingan lain. Ini postingan oleh guru kalian, namanya Mr. Mansur, ya. Mr. Mansur, nama lengkapnya adalah Amiruddin Mansur, yang dikirim ke kelas 7A Matematika. Nah, Assalamualaikum, silakan dibaca. Nah, silakan ketika guru kalian memposting sesuatu di dalam grup, di dalam Edmodo ini, di dalam kelas kalian ini, sebaiknya, seharusnya, sebagai tanda bahwa kamu mengikuti kelas, kamu harus selalu memberikan like, kemudian memberikan tanggapan atau komentar. Misalnya, karena kamu diminta untuk silakan berkomentar, hadir sebagai syarat bahwa kalian mengikuti kelas hari ini. Baik, saya komentar, hadir Pak, kemudian diikuti nama dari Sakila misalnya. Kemudian untuk berkomentar, ya silakan pilih komentar. Kemudian ketika guru kalian memberikan postingan tugas di dalam kelas virtual ini, di dalam kelas online ini, maka di dalam postingan ini, ya, di dalam beranda ini, namanya beranda ya. Kalau di Facebook itu kan namanya beranda, yang lebih familiar, yang lebih dikenal. Kelihatan bahwa guru kalian telah memposting tugas, ya. Tugasnya berupa
10 pertanyaan, durasinya 60 menit ya. Batas waktunya, jadi batas waktunya akan kelihatan di sini. Jamnya berikut. Nah, kemudian ketika ingin mengerjakan kuis, kita pilih ini ya. Ketika pilih ini, kita pilih ini. Jadi misalnya kita mau kerjakan kuis ya. Kita mau kerjakan kuis. Kita klik ini. Misalnya ya. Kemudian baca baik-baik, memahami jenis sifat keliling dan luas, berakhir pada ini. Karena ini hanya contoh ya, ini sudah lewat, berakhir pada 29 Mei 2020. Pertanyaannya 10, poin maksimalnya 100 poin, waktu pengerjaannya 60 menit. Jadi jangan terburu-buru, jadi lihat saja berapa durasinya di sini, sesuaikan dengan jam kalian. Lalu baca baik-baik instruksinya terlebih dahulu. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar. Bersungguh-sungguhlah menyelesaikan kuis ini dan selamat bekerja. Oke, kita bisa coba kerjakan kuis. Nah, misalnya pertanyaan 1, bangun datar yang memiliki 4 sisi disebut segitiga, segi 4. Karena kebetulan ini kuisnya berbentuk multiple choice atau pilihan ganda. Nah, tinggal kita pilih segi 4, segi 5. Jadi tidak boleh memilih 2 jawaban ya, hanya 1 jawaban, segi 4. Kemudian kalau sudah yakin dengan jawaban kita klik berikutnya, rumus persegi misalnya. Kemudian berikutnya saya percepat saja, berikutnya misalnya ini contoh ya, misalnya. Jadi dibaca baik-baik soalnya. Berikutnya pertanyaan ke-10. Nah, di sini di atas akan kelihatan durasi kita. Jadi kita masih punya waktu 59 menit 5 detik. Dan sudah 9 soal yang terjawab dari 10. Kalau kalian ragu dengan jawaban sebelumnya, boleh klik sebelumnya, rubah jawabannya. Ini kan jawabannya dari awalnya adalah C, kita rubah menjadi B misalnya. Lalu berikutnya, kemudian ini ada nomor terakhir misalnya. Nah, setelah selesai semua, kita cek kembali semua soal-soalnya, apakah sudah benar atau tidak, sudah yakin atau belum. Untuk meyakinkan diri, cek kembali. Kemudian kita kirim kuis. Nah, jangan ditutup dulu, kirim kuis. Nah, ada dialog, kirim kuis. Apakah Anda yakin akan mengumpulkan kuis Anda? Semua pertanyaan telah dijawab. Tanda checklist. Nah, kalau masih ragu-ragu, kembali ke kuis. Nah, namun kalau sudah yakin, langsung kirim dengan mengucapkan bismillah. Nah, tunggu sampai Edmodo mengirimkan tugas kita. Nah, kalau mau mengecek apakah kita telah mengirim tugas atau belum, di sini di bagian ini ada tanda submit ya, yang ini ya. Ini artinya bahwa kalian telah mengerjakan dan mengirimkan soal. Kita kembali ke halaman depan. Cara mengerjakan soal sudah saya sampaikan tadi. Sekarang kita mau menyelesaikan soal ini kalau kita lihat dari beranda ya. Tapi kalau kita mau lihat di sini, kita mau lihat semua soal tugas-tugas kita. Ini kan yang tampil hanya 3. Kita mau lihat semua, klik saja yang ini, maka Edmodo akan membawa kita ke dalam tugas kita. Nah, ini memperkenalkan berbicara, kita exit saja. Nah, jadi semua tugas ini ada icon semua tugas kelas 7A matematika. Ini semua untuk kelas 7A matematika. Kalau misalnya nanti kelas 7A bahasa Indonesia, maka bahasa Indonesia yang akan kita pilih semua tugasnya kan sini. Tapi kalau kita memilih semua tugas, maka semua tugas dari mata pelajaran A sampai mata pelajaran F misalnya akan muncul semua di sini. Untuk tidak terjadi kebingungan, maka
Misalnya matematika bahasa Indonesia, kita pilih matematika, masih tugasnya matematika ya, kita pilih oh ini ada tugasnya matematika. Nah ya misalnya tugas pertama ini ya, memahami sifat dan keliling luas trapesium layang-layang berketupat. Batas waktunya kelihatan, tulis juga. Instruksi soalnya dibaca baik-baik, buat rangkuman keliling. Kemudian permintaannya di sini foto terdiri foto close up, rangkuman, foto selfie. Foto yang diupload pada kolom komentar dan kirim via tidak akan diperiksa. Jadi jangan mengupload foto atau jawaban pada kolom komentar. Tapi bagaimana caranya? Nah, mari perhatikan ini. Kita buka tugasnya, buka. Kemudian, setelah itu kerja Anda kosong. Kenapa kerja Anda kosong? Karena belum kita berbuat apa-apa. Kalau begitu, boleh memberikan tanggapan teks, ya. Misalnya, selesai Pak, ya. Ataukah mau tulis jawabannya di sini boleh juga, tergantung bagaimana instruksi soalnya. Boleh juga menggunakan Word document. Boleh juga menggunakan PowerPoint. Kalau sesuai instruksi soalnya kamu disuruh menggunakan dokumen Word, pakai dokumen Word. Kalau tidak ya hanya foto saja. Kalau foto ingin dilampirkan, kita klik di sini, kita ambil file dari komputer, ya. Kalau kalau kalian menggunakan Android, maka tampilannya akan di sini kurang lebih sama. Kita ambil file dari perangkat Android kita. Karena ini komputer, kita pilih file dari komputer. Karena ini rangkuman misalnya ya, misalnya ini saya ambil, ini artinya kita sudah foto. Kita misalnya ambil, kita open. Nah, tunggu sampai yang warna hijau ini sampai di sini, akan kelihatan. Nah, kalau masih ada foto, misalnya lebih dari satu foto, ambil lagi dari komputer, file, kita cari misalnya ini sampel, misalnya yang ini. Nah, kita open. Terlalu besar. MP4 ya, formatnya, maaf. Kita coba cari file lagi dari komputer, misalnya anggaplah ini saja ya, nah ini. Oke ya, tunggu sampai selesai diupload. Nah, akan kelihatan tugasnya. Setelah itu ketika kamu ingin ketika selesai diupload, dan pilih masukkan tugas. Masukkan tugas, Anda siap masukkan tugas Anda. Kalau masih ragu-ragu atau masih mau ditambahkan, klik batal lalu tambahkan kembali. Kalau sudah yakin, langsung saja klik menyerahkan. Mendapatkan notifikasi seperti ini kalau berhasil dikirim tugasnya. Ini artinya kerja dikirim. Kami akan beritahu guru Anda. Artinya tugasmu telah dikirim dan gurumu siap untuk memeriksa. Baik, kita kembali ke tombol depan. Kita klik depan. Nah, pilihan ini yang di sini pilihan kelas. Ini adalah kelas saya, karena baru satu kelas yang kamu gabung, yang tadi kita gabung hanya satu kelas, maka hanya satu yang muncul. Ketika nanti sudah gabung misalnya bahasa Indonesia, akan muncul di konteks ini bahasa Indonesia, fikih, Quran hadis, dan mata pelajaran yang lainnya. Ya. Baik, tampilan Edmodo ini yang ada di laptop dan yang ada di Android kurang lebih sama. Tapi ya saya sarankan kembali, sekali lagi saya sarankan kembali, untuk yang menggunakan HP Android tidak perlu
tidak usah download aplikasinya di Play Store. Kenapa? Karena akan memakan tempat penyimpanan di HP kalian. Nah, yang ujung-ujungnya akan bermasalah pada lalotnya HP kalian, HP Android kalian. Jadi lebih baik gunakan browser Chrome atau apakah itu semacamnya, lalu ketikkan edmodo.com dan silahkan masuk kembali akun Edmodo kita, klik foto profil yang ada di sudut kanan atas ini ya, kemudian pilih keluar, maka Edmodo akan tampilannya akan seperti semula sewaktu kita mau mendaftar tadi ya. Lalu bagaimana caranya masuk lagi Pak kalau sudah seperti ini? Nah, caranya masuk ya, jangan lagi mendaftar diklik, tetapi klik yang pilih yang masuk ya, klik ikon masuk tadi, maka kalian akan diarahkan ke laman ini ya. Masuk dengan Google, Microsoft Office 365 atau nama pengguna, email, nomor telepon. Saran saya tidak usah diperdulikan ini ya, diabaikan saja ini, karena tadi kita mendaftar pakai akun Google, maka masuknya kembali ketika kita sudah keluar mau masuk lagi, masuk juga dengan akun Google kita. Jadi kita pilih dengan masuk dengan Google, kita klik. Nah, tunggu Google mengarahkan kita masuk. Nah, langsung otomatis masuk ya. Kenapa langsung otomatis masuk? Karena akun Gmail kita sudah terhubung, akun Google kita sudah langsung terhubung sama aplikasi Google Chrome yang kita pakai. Kalau belum, nanti akan ada pilihan sama, kurang lebih sama waktu mendaftar. Masukkan saja, ikuti langkah-langkahnya, kemudian kalian akan tiba pada halaman dari Edmodo ini. Jadi cara mendaftar akun siswa sudah selesai saya jelaskan tadi. Join ke kelas atau gabung ke dalam suatu kelas sudah saya jelaskan tadi. Membuat postingan sudah saya jelaskan tadi. Memberikan komentar sudah saya jelaskan juga. Melihat postingan guru sudah saya jelaskan juga. Melihat tugas sudah saya jelaskan juga. Mengerjakan tugas sudah saya jelaskan juga, baik itu tugasnya berbentuk pilihan ganda, ataukah berbentuk uraian, ataukah berbentuk gambar yang harus diupload. Kemudian cara mengerjakan kuis sudah saya jelaskan, cara yang berbentuk pilihan ganda, dan cara mengerjakan tugas yang harus melampirkan bukti, misalnya foto atau file, tapi mungkin kebanyakan foto supaya kelihatan bahwa kalian betul-betul mengerjakan. Sudah juga saya jelaskan. Keluar dari akun Edmodo sudah saya jelaskan juga. Masuk kembali ke akun Edmodo sudah saya jelaskan juga. Dan akhir kata, semoga bermanfaat dan selamat belajar.